Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar bersama. Bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's study. Kali ini kita akan belajar tentang future tense dengan menggunakan kata will and going to. Future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kata will dan going to memiliki arti yang sama, yaitu akan. Tetapi, will digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang bicara. Artinya spontan atau tidak direncanakan. Sedangkan going to digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara. Artinya sudah direncanakan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah penggunaan kata will dan going to. Yang pertama, will. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak direncanakan atau spontan. Yang kedua, mengungkapkan fakta. Yang ketiga, prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Dan yang keempat adalah untuk mengekspresikan janji, penawaran, ancaman, dan juga penolakan. Sedangkan going to, fungsinya yang pertama adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Dan yang ketiga adalah prediksi berdasarkan bukti yang ada. Nah, persamaannya adalah pada kata prediksi. Jadi, will dan going to sama-sama bisa digunakan untuk mengungkapkan prediksi. Yang pertama, kita akan belajar membuat kalimat dengan menggunakan kata will. Yang harus ada dalam kalimat adalah subject, will, dan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Untuk subjeknya, kita bisa gunakan I, you, they, we, she, he, it. Dan contoh kalimatnya adalah untuk kalimat positif, kita ambil contoh I will read a book. I sebagai subjek, kemudian will, read sebagai kata kerja, dan a book sebagai objek. Kemudian untuk kalimat negatif berubah menjadi I will not read a book. Saya tidak akan membaca buku. Kalimat interrogatifnya, will I read a book? Akankah saya membaca buku? Selanjutnya adalah kalimat dengan menggunakan kata going to. Yang harus ada adalah subject, to be, going to, dan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya dalam kalimat positif, he is going to play a game. Dia akan bermain game. Kalimat negatifnya menjadi he is not going to play a game. Dia tidak akan bermain game. Dan kalimat interrogatifnya menjadi is he going to play a game? Apakah dia akan bermain game? Di sini kita menggunakan subjek he. Kemudian to be-nya adalah is, going to, dan play sebagai kata kerja. Ingat ya, setiap subjek memiliki to be tersendiri. Contohnya, subjek I, to be-nya adalah am. Kemudian, you, they, we, to be-nya adalah are. Dan she, he, it, to be-nya adalah is. Selanjutnya adalah contoh dengan menggunakan kata will sesuai dengan fungsinya. Contoh yang pertama, yaitu untuk mengungkapkan sesuatu yang spontan atau tidak direncanakan. Contohnya, I'm thirsty, I will buy some drink.
Saya haus. Saya akan membeli minuman. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang tidak direncanakan, tetapi spontan. Yang kedua, prediksi berdasarkan pendapat pribadi. I think it will rain later. Menurut saya, nanti akan hujan. Jadi, itu adalah pendapat pribadi. Yang ketiga adalah mengungkapkan fakta. Contohnya, the sun will rise tomorrow. Matahari akan bersinar besok. Kalimat matahari akan bersinar besok adalah sebuah fakta. Yang keempat adalah untuk mengekspresikan janji, penawaran, ancaman, dan juga penolakan. Di sini kita akan menggunakan contoh penawaran atau offers. Contoh kalimatnya adalah I will help you tomorrow if you like. Saya akan membantumu besok jika kamu mau. Selanjutnya adalah contoh kalimat dengan menggunakan going to. Yang pertama, untuk mengungkapkan sesuatu yang telah direncanakan. Contohnya, I'm going to buy a new laptop next week. Saya akan membeli laptop baru minggu depan. Itu artinya dia sudah merencanakan untuk membeli laptop minggu depan. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan prediksi berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, look at those clouds. It is going to rain. Lihatlah awan itu. Hari ini akan hujan. Nah, dia bisa mengungkapkan hari akan hujan karena dia melihat mendung. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Contohnya, get back, the bomb is going to explode. Mundurlah, bom itu akan meledak. Berarti sesuatu itu sudah akan terjadi, maka kita gunakan going to. Untuk keterangan waktunya, yang sering muncul biasanya adalah kata later, yang artinya nanti. Kemudian tomorrow, artinya besok. Dan kata next. Next ini biasanya digabungkan dengan kata yang lain, seperti next time, artinya lain waktu. Next year, artinya tahun depan. Next Monday, artinya Senin depan. Next week, minggu depan, dan seterusnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan penggunaan will dan going to dalam simple future tense. Jadi, pada kali ini kita sudah belajar untuk menyatakan sesuatu yang akan kita lakukan. Kita bisa menggunakan will atau going to. Will berarti akan yang tidak terencana, sedangkan going to artinya akan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk menyatakan prediksi, bisa kita gunakan keduanya, baik menggunakan will ataupun going to. Nah, itulah penjelasan tentang simple future tense dengan menggunakan kata will dan going to, yang artinya akan. Tetapi kita perlu ingat, penggunaannya bisa berbeda. Semoga kalian sudah paham dengan penjelasan tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua bisa terus semangat dalam belajar, karena belajar itu menyenangkan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.